Di mana Bank Indonesia memperpanjang stimulus kebijakan uang muka untuk semua jenis kendaraan baru dan melanjutkan pelonggaran rasio loan to value kredit dan pembayaran properti paling tinggi 100% untuk semua jenis properti. Seperti apa sektor terdampak? Mari kita simak tayangan berikut ini. Bank Indonesia terus mendorong pertumbuhan sektor usaha termasuk sektor properti dan otomotif untuk terus bertumbuh di era pemulihan ekonomi sampai dengan tahun depan. Salah satu kebijakan dalam rapat Dewan Gubernur BI pada awal pekan ini adalah perpanjangan stimulus kebijakan uang muka untuk semua jenis kendaraan baru. Selain itu, BI juga melanjutkan pelonggaran rasio loan to value kredit dan pembiayaan properti paling tinggi 100% untuk semua jenis properti seperti rumah tapak, rumah susun, serta ruko dan rukan. Kedua pelonggaran ini akan berlaku hingga akhir Desember tahun 2022 mendatang. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan pelonggaran dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko. Kelima, melanjutkan pelonggaran rasio loan to value atau financing to value LTF, FTF, kredit dan pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti, baik rumah tapak, rumah susun, serta ruko rukan. Bagi bank yang memenuhi kriteria NPL, NPF tertentu dan menghapus ketentuan pencairan bertahap properti inden untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Kebijakan pelonggaran tersebut tentu mengacu pada tren positif bangkitnya penjualan properti dan otomotif pada tahun ini, di mana sejumlah emiten properti melaporkan pra-penjualan yang terus meningkat sampai dengan akhir kuartal 3 2021. Adapun 4 emiten properti Big Caps di Bursa Efek Indonesia tercatat membukukan kenaikan pra-penjualan di atas 40% secara tahunan di akhir kuartal 3 2021. Dengan nilai penjualan per emiten mencapai level di atas 1 triliun rupiah. Bank Indonesia juga mencatat hingga akhir kuartal 3 2021 kredit kepemilikan rumah tumbuh paling tinggi yakni 8,67% secara tahunan. Directors Head of Research and Consultancy Savills Indonesia Anton Sitorus saat dihubungi IDX Channel mengatakan stimulus terbaru dari Bank Indonesia tersebut menjadi perwujudan harapan stakeholder sektor properti di tanah air. Anton pun berharap sentimen tersebut akan menjadi booster bagi penjualan properti sampai akhir tahun ini, melanjutkan tren kenaikan penjualan saat ini. Pasca pengumuman perpanjangan stimulus Bank Indonesia, saham 4 emiten properti besar ditutup bervariasi pada sesi pertama hari ini. Sedangkan dari sektor otomotif, gabungan industri kendaraan bermotor mencatat realisasi penjualan mobil khususnya di segmen retail semakin meningkat, di mana realisasi penjualan terus mendekati rekor sebelum pandemi. Gaikindo mencatat penjualan retail mobil pada Januari hingga September mencapai 600.344 unit. Jumlah ini meningkat 47,4% secara tahunan. Dari tim liputan IDX Channel.